Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus janggal 349T di Kemenq, yaitu dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang mengendus upaya persekokolan. Fahri Hamzah pesimis kalau kasus transaksi janggal 349T ini bisa diusut tuntas. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Sesuai yang dilansir oleh suara.com, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah merasa pesimis kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan Kemenq senilai 349 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD akan diungkap hingga ke akar-akarnya. Fahri menduga kasus yang sedang heboh saat ini bisa jadi dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian akhir karena adanya kultur bersekongkol antara para pejabat untuk menghentikan kasus-kasus besar. Kadang-kadang di belakang itu ada yang mulai ngomong, mungkin juga bisa sampai kepada pemimpin tertinggi. Pak, jangan diteruskan Pak, ini orang bantu kita, kata Fahri dalam keterangannya Sabtu. Sehingga dibatasilah masalahnya, jadi memang ada kultur bersekongkol yang luar biasa di negeri kita ini, sambungnya. Fahri sendiri mendukung upaya Mahfud untuk membongkar kasus transaksi janggal 349 triliun di Kemenq ini sampai ke akar-akarnya karena merugikan keuangan negara mencapai ratusan triliun. Menurutnya posisi Mahfud sebagai Menko Polhukam dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang. Tapi seberapa besar Pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh Presiden kita nggak tahu, karena kalau dia dipercaya sebenarnya begitu dia sebagai Ketua Komite tahu ini ada masalah kan sederhana, nggak perlu ribut lah, ujarnya. Sementara itu menurutnya kalau sekarang terjadi perbedaan data yang diterima Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena memang belum adanya kematangan dalam menyusun temuan dugaan transaksi ilegal tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan pihak-pihak yang melaporkan temuan ini pun terjebak dalam sistem persekokolan sebab dengan diungkap mereka berharap masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Kalau Anda bagian dari persekongkolan, pasti Anda nggak bisa selesaikan di dalam. Atau juga kalau Anda bagian dari persekongkolan, Anda sekedar mengambil untung saja dari ini semua. Tapi intinya Anda tidak akan selesaikan, katanya. Anda hanya akan mendapatkan pujian dari publik setelah Anda dapat viral, sudah cukup. Tapi masalah persekongkolan ini tidak selesai, sambungnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan transaksi janggal 349 triliun yang benar-benar bombastis diungkap oleh Kemenko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD yang sudah hadir di DPR untuk coba membongkar ya. Tetapi dalam perkembangannya kita ketahui justru ya ada anti klimaks ya. Di antaranya adalah sampai menyinggung masalah personal ya, DPR yang disinggung sebagai Markus ya, makelar kasus, dan sontak itu membuat kaget ya 3 orang yang dari anggota DPR yang keras terhadap pengungkapan atau pembongkaran kasus 349 triliun, yaitu Benny Kaharman dari fraksi Partai Demokrat, kemudian Arsul Sani dari P3 dan juga Arteria Dahlan. Jadi memang masalah korupsi di negeri ini itu memang benar-benar parah ya, gila-gilaan sesuai yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Mahfud ya, bahwasanya korupsi ini gila-gilaan yang terjadi di negeri ini ya. Kita tidak tahu mulai dari mana kalau ingin benar-benar menuntaskan kasus korupsi yang terjadi ya, ibaratnya tumbuh subur terjadi di Indonesia. Jadi disampaikan bahwasanya kalau kita melihat coba sebutkan institusi mana yang bisa bebas dari korupsi ya. Kalau kita melihat kanan kiri depan belakang kan itu
hampir tidak bisa lepas dari praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang sudah muncul terkait nomenklatur baru, yaitu TPPU ya. TPPU yang sebenarnya sudah lama ya, tetapi menjadi hal yang sering diperbincangkan ya di kasus tanggal 349 triliun ini, yang kita juga ketahui di media ya. Untuk transaksi ini pun itu juga terjadi perdebatan ya. Di satu sisi Pak Mahfud menyampaikan transaksi janggal itu sampai 349 triliun ya. Di satu sisi keterangan dari Kemenku, yaitu Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani ya, transaksi yang melibatkan Kementerian Keuangan tersebut 3,3 triliun saja. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang berbohong ya dalam statement saat ini, atau siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Nah, tentu saja rakyat civil society biasa yang nggak bisa untuk meraih ataupun mendapatkan informasi yang tuntas dan utuh ya, karena hal yang bisa mengakses itu semua ya tentu saja orang-orang yang mempunyai kekuasaan, termasuk Pak Menko ya, Menko Polhukam ya, termasuk juga Menkeu ya, Sri Mulyani. Nah, memang kasus ini heboh gitu ya di tahun-tahun politik ya. Pun ini juga menjadi pertanyaan bagi anggota DPR yang keras terhadap pengungkapan kasus janggal ini, yaitu 3 anggota DPR tadi, yaitu Arsul Sani P3, kemudian Arteria Dahlan dari PDIP, dan juga Beni Kaharman dari Demokrat. Melihat ada motif dibalik pengungkapan kasus yang menghebohkan ini ya. Tapi kalau kita melihat runut ke belakang, memang ini adalah momentum ya. Kadang di kita gitu ya, momentum itu penting untuk mengungkapkan hal-hal yang lebih besar gitu ya. Misalnya ketika ada kasus tentang dan hal-hal yang lain lah gitu ya. Dan ini kita ketahui ya, seperti biasa terungkap karena hal-hal yang tidak sengaja, yaitu terungkap dari harta Rafael Alun Trisambodo gitu ya, which is ini ya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja karena ada skandal yang dilakukan oleh pegawai Dirjen Pajak ya eselon 3, yaitu Rafael Alun Trisambodo, dan itu terlihat ya kemungkinan ya sebagai momentum untuk membuka ya terkait skandal yang lebih besar lagi ya. Dan Pak Mahfud saat ini sebagai ketua ya komite koordinasi TPPU ya, jadi ini pas kemudian diungkaplah, dan publik juga kaget ya dengan adanya transaksi janggal yang nilainya gede banget ya, yang semulanya 300 triliun. Kemudian setelah diungkap, perkembangan beritanya malah naik 349 triliun gitu ya. Nah, yang anehnya lagi ya, keterangan dari Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani justru sangat jauh dari apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud, yaitu cuma 3,3 triliun ya. Jadi 3,3 triliun ya. Jadi yang benar yang mana gitu ya. Secara kalau kita melihat kasus praktek KKN ya, taruhlah KKN gitu ya, karena KKN termasuk TPPU sama-sama merugikan keuangan negara ya. Ingat, uang yang ada di APBN itu mayoritas pajak ya, artinya itu adalah uang rakyat ya, yang harusnya dikelola oleh pemerintah tetapi disalahgunakan. Meskipun itu sudah masuk ranah Kemenku ya, sama saja mayoritas uang yang ditransfer ke setiap kelembagaan kementerian dan kelembagaan itu ya uang rakyat juga. Nah, praktek KKN ya, termasuk juga TPPU ya, kemudian juga terbongkar pula ya tentang skandal para pejabatnya yang
memperlihatkan gaya hidup yang hedonis ya. Istri-istri pejabat yang sudah nggak kebayang kekayaannya sampai berflexing dia di media sosial ya, membawa tas yang harganya tidak puluhan ribu tetapi miliaran ya, dan itu tentu saja sangat menyakitkan hati di tengah saat ini kondisi ekonomi yang sedang sulit ya. Jangankan untuk mendapatkan penghasilan ya, untuk makan saja, untuk kebutuhan pokok itu susah ya, tetapi mayoritas mereka ya, para pejabat yang dalam tanda kutip ya, kita tidak tahu ya tentang kepemilikan hartanya yang sah atau tidak sah, justru melakukan hal-hal yang di luar hal-hal yang tentu saja mengecewakan, menyakitkan ya, di tengah-tengah rakyat sekarang yang sudah susah gitu ya. Nah, saat ini masuk babak baru ya. Pak Mahfud sudah datang ke DPR untuk mengungkap. Nah, ternyata apa yang terjadi, kita tidak mendapatkan ya esensi dari keinginan masyarakat banyak agar transaksi janggal itu bisa terungkap ya. Kebiasaan dari kita ya, hal-hal yang sifatnya besar itu atau yang terkait dengan tidak jauh dengan korupsi ya, jarang selesai atau tuntas ya, setuntas-tuntasnya gitu ya. Pasti ada hal yang menyangkut atau tidak selesai semua. Nah, ini memang terkesan belum ada keinginan untuk menuntaskan ya. Jadi terkesan juga bahwasanya yang tidak bisa menuntaskan itu kemungkinan juga yang terlibat gitu ya, dalam hal praktek KKN, termasuk juga TPPU yang sering disebutkan ya. Jadi ini juga yang diendus oleh Waketum Partai Gelora, yaitu Fahri Hamzah, tentang kemungkinan ya transaksi janggal yaitu 349 triliun itu bisa nggak dituntaskan ya, diusut tuntas ya. Kan yang mengetahui transaksi janggal tersebut adalah Kemenkyu ya, datanya, kertasnya sudah ada di meja Pak Mahfud ya. Dan tentu saja tidak mungkin semuanya bohong gitu ya, karena sudah menjadi rahasia publik terkait juga praktek KKN yang sudah menggila di negeri ini, yang kita harapkan setelah reformasi itu bisa ada perbaikan, malah ya kondisi praktek KKN itu tidak malah kita harapkan agak lebih baik, tetapi ya cenderung malah merosot ya. Apalagi kalau kita membaca IPK ya, indeks persepsi korupsi kita yang sangat mengecewakan. Dari peninggalan presiden sebelumnya yaitu SBY, itu IPK itu 34 ya. Nah, prestasi Pak Jokowi itu bisa menaikkan IPK itu sampai 40 ya, tetapi hingga di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi justru melorot, bahkan terjun bebas. Dari yang semulanya 34 peninggalan SBY, kemudian bisa dinaikkan 40, turun 38, dan sekarang 34 gitu ya. Dan ini statement yang disampaikan oleh Presiden ya, harusnya ya ketika sudah turun itu harusnya menyampaikan statement yang sangat menyesal gitu ya, malu ya. Tetapi ini terkesan biasa-biasa saja gitu ya. Dan memang ada indikasi gitu ya, bahwasanya hal-hal yang terkait dengan pemberantasan korupsi termasuk juga TPPU itu belum ada keinginan atau political will yang sangat kuat. Bayangkan saja misalnya ketika lembaga KPK ya, itu pada saat pemerintahan Presiden Jokowi, kewenangannya banyak yang dipreteli dengan revisi Undang-Undang KPK ya. Bagaimana kita mengharapkan pemberantasan korupsi itu berjalan dengan baik gitu ya, wong piranti ataupun alat untuk membasmi itu dipreteli ya. Berarti ini suatu indikasi bahwasanya tidak ada political will yang kuat ya. Padahal adanya KPK yang sudah ada sejak dibentuk hingga sekarang itu ya
tidak justru ya menurunkan ya budaya korupsi yang ada di negeri ini ya, malah korupsi itu tambah menjadi-jadi, apalagi sekarang dipreteli dengan undang-undang ya revisi undang-undang KPK, dan itu sudah diendus dan sebenarnya sudah menjadi apa namanya rahasia publik bahwasanya kasus-kasus seperti ini itu jarang bisa diselesaikan dengan tuntas, apalagi kalau kita menyentuh ataupun kita mengadukan ke DPR gitu ya. Siapa sekarang juga yang percaya dengan DPR gitu ya? Mayoritas undang-undang yang digodok ataupun yang dikeluarkan oleh DPR tidak bisa mengakomodasi atau mewakili rakyat ya. Coba sekarang sebutkan undang-undang yang bisa membuat rakyat itu bahagia gitu ya. Mayoritas gitu ya tidak bisa apa namanya mengakomodasi kepentingan rakyat gitu ya. Apalagi yang terakhir Perpu Ciptaker. Semula Omnibus Law itu sudah disampaikan inkonstitusional bersyarat dan diberi waktu 2 tahun ya. Malah pemerintah mengambil opsi jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu yang itu justru malah disahkan ya tanpa ada proses perbaikan ya pasal-pasalnya, termasuk juga memberikan ruang untuk publik termasuk yang bersangkutan bersinggungan dengan undang-undang Ciptaker yaitu buruh ya langsung saja diketok ya, dan coba bisa apa namanya, dan ini adalah bukti bahwasanya DPR itu ya tidak bisa apa namanya diharapkan diandalkan untuk bisa setidaknya gitu ya pertama sudah jarang ataupun nggak pernah gitu ya mengeluarkan undang-undang yang mengakomodasi rakyat, apalagi ya ingin diajak bekerja sama untuk mengusut ya transaksi ya janggal 349 triliun ini supaya diusut tuntas, karena hal yang apa namanya mustahil gitu ya di saat kita berbicara dengan orang yang mayoritas kita ketahui sendiri ya apa namanya praktek KKN di DPR juga tidak bisa ditutupi ya banyak gitu ya. Nah ini tinggal kedepannya ya kita tunggu saja. Ini sudah ada pesimistis apakah setelah pengungkapan ini ya setidaknya pertama gitu ya Pak Mahfud sudah ada keberanian ya untuk membuka, karena orang-orang yang sudah masuk dalam kekuasaan itu biasanya cicing-cicing wae gitu ya, diam saja atau tidak melakukan usaha yang real ya untuk perbaikan di kekuasaan ya, termasuk juga untuk tujuan perbaikan. Nah ini sudah ada kemauan ya, tinggal bagaimana kedepannya orang-orang yang mempunyai apa namanya, kalau Pak Mahfud saja berdiri atau melawan ya akan sulit gitu ya, apalagi political will dari pemerintah tidak ada ya. Ya kita tunggu saja ke depan tentang transaksi janggal 349 triliun ya, apa benar-benar bisa diusut tuntas ya atau hanya sebagai hal yang gimmick saja, gimmick dalam politik yang untuk menaikkan ya, nggak tahu ya motifnya untuk menaikkan popularitas ya ataupun hanya sebagai isu dalam pemberitaan yang hanya lewat untuk memanaskan ya apa namanya isu ya apa namanya yang kita belum tahu dan kemungkinan tidak akan tuntas masalah tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.